Dari mulai wudhu dulu, sholat, baca Quran, baca Fatihah. Yang bagus-bagus dulu. Karena rekamannya masih bagus. Ini tugas orang tua. Bila kita yang ini nih nggak dikerjakan, atau belum sempurna, malam hari ini juga tobat sama Allah. Sekarang juga tobat sama Allah. Ya Rabb, kebengalan anakku, jujur ternyata bukan dari anakku. Kesalahanku tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Banyakin baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Paling tidak 7 kali setelah habis sholat. Jangan tinggal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa la qada'a 'alal kafiri idza aslama illa al-murtadda. Dan tidak ada qada, yaitu wajib atas orang yang kafir apabila ia masuk Islam, kecuali orang murtad. Wa la 'alal majnuni wal mughma 'alaihi wasakrani ba'da suhuhihim illa idza ta'addaw bidzalik. Dan tidak wajib qada atas orang gila, orang ayan dan orang yang mabuk sesudah siuman mereka, kecuali wajib qada apabila sengaja-ngaja mereka dengan demikian itu gilanya, ayannya dan mabuknya. Wala 'ala shaghiri idza balagha. Dan tidak ada qada atas anak kecil apabila berinjak baligh ia. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati an ya'muru auladahum bis salati 'inda sab'i sinina. Wajib atas bapak dan ibu bahwa menyuruh mereka akan anak-anak mereka dengan mengerjakan salat inda sab'i sinina, ketika umur 7 tahun. Wa yadribuhum ala tarkiha inda asyaratin. Dan mereka memukul akan anaknya atas meninggalkan sholat ketika beranjak umur 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas 2 hal. Yang pertama, mafhum daripada syarat wajib sholat. Yang kedua, tugas ayah bunda kepada anaknya. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa yang wajib sholat adalah muslim. Sehingga bagaimana kalau orang itu kafir? Kata yai kita, wala qada'a 'ala kafirin. Orang kafir manakala masuk Islam, yang dulu-dulu sebelum Islamnya dia ninggalin sholat, perlu diqadha enggak? Umpama hari ini masuk Islam umurnya 50, baligh umur 15, berarti dari umur 15 sampai 50 ada selisih 35 tahun. Apakah 35 tahun yang lalu karena dia kafir, ketika di Islam sholatnya wajib diqadha? Maka jawabnya tidak wajib. Tidak wajib diqadha dengan dia masuk Islam. Dari mana dalilnya? Di dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qul lilladzina kafaru
iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada mereka non muslim, jika mereka berhenti dari kekufuran yakni masuk Islam, bersyahadat, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampunkan baginya kesalahan yang telah lalu, pemutihan. Jadi sehingga tidak ada qadha bagi orang kafir. Yang kedua, Nabi menyampaikan dalam hadis yang sahih, al-islamu yajubbu ma qabla. Islam itu memangkas kesalahan yang sebelum Islam. Jadi mau kayak apa itu orang salahnya sebelum Islam? Semuanya pemutihan nol. Dengan dia Islam baru bakal dihitung kesalahan itu. Maboknya dia, apanya dia, nggak ada. Dengan Islam. Ilal murtad, kata kitab kita, kecuali orang murtad. Artinya murtad mantan muslim. Ada orang kecil muslim, pas umur 5 tahun, 50 tahun, masuk agama lain, Kristen umpama, dengan berbagai faktor. Akhirnya masuk Islam lagi di umur 55. Artinya ada 5 tahun ninggalin sholat. Itu bagaimana sholat yang ditinggalkan saat murtadnya itu mah wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Sebab dulu dia pernah mengakui bahwa sholat itu wajib pada dirinya. Maka dengan dia masuk jadi kafir, pengakuan itu tidak hilang, sehingga kena hukuman berat. Jadi yang ditinggalkan dia saat murtadnya, maka wajib diqadha karena menghukum berat kepadanya. Di samping itu, dulu pernah meyakini waktu masih Islam bahwa sholat itu wajib dan dia mampu mengerjakannya. Maka dengan dia menjadi murtad, maka tidak gugur kewajiban sholat yang ada pada dirinya. Kudu diqadha. Itu makna illal murtad. Illal murtad. Wala 'alal majnuni wal mughma 'alaihi was-saqran ba'da suhuhihim illa idza ta'addaw bidzalik. Kedua, yang tidak diwajibkan mengqadha daripada salat adalah orang gila ketika sembuh. 3, orang yang ayan, epilepsi, termasuk orang kesurupan begitu. Ketika dia sembuh, sadar. 4, orang mabok yang nggak sengaja, lalu dia hilang akal, ditipu temennya, katanya seledri padahal kecubung, mabok dia, begitu, maka nggak diwajibin qadha saat sholat yang ditinggalkan saat mabok, sebab akalnya nggak ada. Yang diwajibkan sholat 1 muslim, 2 berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak diwajibkan qadha. Tidak diwajibkan qadha dengan catatan tidak sengaja. Kenapa? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin." Diangkat kolam taklif dari 3 orang. Anis sabi hatta yablugha, anak kecil sampai balik. Wa anin naim hatta yastayqidha, orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yufiqa, orang gila sampai sembuh. Maka enggak ada peraturan bagi orang gila. Enggak ada peraturan. Jadi bila mana orang gila meninggalkan sholat
saat gila, maka sholat yang ditinggalin saat gila tidak wajib diqadha. Sebelum gila wajib diqadha. Umpama begini, dia sekarang umur 40 atau umur 50 sekarang. Sebelumnya nggak gila, umur 40 dia gila, 40. Allah takdirin balik tuh akal tuh. Begitu, umur 45 atau umur 50 sekarang. Jadi ada gila, ada nggak gila. Yang nggak gila wajib diqadha. Yang saat dia gila tidak wajib diqadha. Kenapa? Karena nggak ada akalnya. Nggak ada akalnya. Termasuk orang yang ayan. Ada orang ayan jam 11, belum dohor. Sadar-sadar jam 4. Jam 4. Artinya nggak sholat duhur berarti. Maka duhur itu nggak wajib diqadha. Karena dia nggak ada akalnya. Jadi orang yang gila, ketika dia sembuh dari gilanya, maka sholat yang ditinggalkan saat dia gila tidak wajib diqadha, hanya hukumnya sunat saja. Orang gila tuh kalau sembuh sunat diqadha. Orang ayan yang sembuh sunat diqadha. Orang mabok yang sembuh sunat diqadha, tapi tidak wajib. Kapan wajibnya? Kalau sengaja-ngaja. Sengaja-ngaja gila, sengaja-ngaja mabok, sengaja-ngaja begitu. Kalau dia sengaja-ngaja, kayak tadi orang murtad, kena peraturan hukum berlaku. Mana lagi yang tidak wajib qadha? Bocah sampai balik. Kita malam ini umur 15 tahun balik dari umur. Tadi mestinya ngaji umur balik tuh tadi. Gitu. Cuman qadarullah nggak bisa. Jadi hari ini umur kita 15 tahun umpamanya. Nggak sholat tuh maren-maren. Dari umur 7 tahun, 8 tahun kita nggak sholat. Ini bagaimana? Tidak wajib diqadha. Karena belum balik. Jadi tidak wajib qadha. Jadi anak kecil ketika dia beranjak balik, sholat yang ditinggalkan sesudah umur 7 tahun itu tidak wajib qadha. Kenapa? Islam datang sebagai agama yang membawa keringanan. Kalau diwajibin qadha berat, panjang. Begitu. Dan lama begitu. Lama untuk dia qadha. Kan lumayan. 7 tahun, 8 tahun dia qadha. Maka dia tidak qadha. Tidak. Anak kecil. Jadi balik yang tidak diwajibkan qadha orang kafir bila masuk Islam. Orang gila kecuali murtad. 2 orang gila kecuali sengaja-ngaja. 3 orang ayan kecuali sengaja-ngaja. 4 orang mabok kecuali sengaja-ngaja. 5 anak kecil. Itulah aturan-aturan yang tidak diwajibkan qadha dalam agama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pembahasan kedua, tugas orang tua di mata agama. Perlu diketahui, tugas kita sebagai ayah bunda di mata agama dibagi 2. Kepada anak maksudnya. Pertama, anak kita belum 7 tahun. Kedua, anak kita sudah 7 tahun. Apa yang ditugasi oleh agama kepada orang tua yang anaknya belum 7 tahun. Belum 7 tahun itu dari 0 baru brojol sampai 7 tahun. Itu disebut belum 7 tahun. 7 tahun sampai 10. Bagaimana? Atau biar gampang 7 tahun sampai 14. Ini ada aturannya. 0 sampai 7 ada aturannya. 7 sampai 14 ada aturannya. 14 sampai 21
ada aturannya. Per 7 tahun. Periodik aturan orang tua kepada anak. Bila 0 tahun anak kita, maka kita sebagai orang tua, dalam Al-Quran dijelaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu daripada masuk neraka. Bagaimana caranya? Jaga keluarga, anak-anak dari masuk neraka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam tafsirnya, ay addibuhum wa allimuhum amra dinihim. Didik, ajar agama mereka. Ini namanya menjaga anak. Apa yang diatur bagi kita orang tua nih? Kan kita pada orang tua ini. Anak dari 0. Pertama, bila anak kita brojol, udah brojol, orang tua disuruh oleh agama adzanin anak. Adzanin. Kuping kanan. Qomati. Kuping kiri. Ini pokok. Lanjutannya, bacain surat Al-Qadar. Inna anzalnahu. Kuping kanan. Bacain surat Al-Ikhlas. Kuping kiri. Kalau punya anak tuh. Waduh. Dulu gua kagak begitu sama anak. Pulang ngaji. Yang kencang pakai mic di kupingnya. Begitu. Enggak apa-apa, biar barakah, biar anaknya pelan-pelan nurut, gitu. Jadi pertama diapain? Adzan, kuping kanan, terus qomat kuping kiri, terus Al-Qadar kuping kanan, terus Al-Ikhlas kuping kiri. Ya anak udah gede-gede, cucu nggak apa-apa. Begitu. Ini jangan enggak bacain, biar selamat anaknya. Jadi kenakalan yang ada, kenakalan bocah saja. Kalau bahasa orang wajar gitu, tidak melampaui batas anaknya. Itu 1. 2, tugas kita sebagai orang tua adalah mentahnik. Tahnik. Tahnik. Apa tuh tahnik? Kurma dikunyah ampe lembut. Udah lembut tinggal nelen doang, udah jaga jadi bubur, masukin ke mulut bayi. Itu begitu. Namanya ditahnik. Begitu. Tahnik. Biasanya orang dulu datang ke orang soleh kalau baru brojol, biar ditahnik. Ditahnik. Jadi tahnik ini untuk membuka otak kanan biar cerdas. Faedahnya. Tahnik kurma. Kalau nggak ada kurma, pisang. Nggak ada pisang, udah madu aja, madu. Jilatin, masukin ke mulut bayi. Begitu. Jadi ini tahnik namanya. Tahnik. Begitu. Doanya apa itu kalau kita mau ngerjain sendiri? Udah, jangan nyari-nyari di Google, capek. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Begitu. Bahasa kita aja, ya Allah, anak saya jadi orang bener ya Allah, udah gitu aja. Kalau begitu kan bisa tuh ya. Begitu. Kalau bahasa Arab puyeng ngapalinnya, zaman kayak begini nih. Usaha juga lagi payah, suruh ngapal-ngapal begitu lagi, tambah mumet. Udah yang bisa aja. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ajarin, begitu. Begitu. Gitu. Tahnik. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Gitu. Wa amla fi qalbihi mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahsin sautahu liqiraatil Quran wa hadisin nabawiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan pemahaman yang bagus kepada bayi ini tentang agama Islam. Ajarkan kepada bayi ini
makna-makna kandungan dari Al-Quran, tafsir Quran. Penuhi hati bayi ini kecintaan mendalam kepada Nabi Muhammad. Baguskan suaranya berkat ini untuk membaca Quran dan membaca hadis-hadis Nabi. Begitu aja. Kalau mau doa, biar nggak puyeng. Begitu. Nyari-nyari Google repot lagi. Begitu, puyeng. Udah yang ada aja. Apa yang kedua? Tahnik. Ketiga, bila umurnya 7 hari, kitanya mampu 7 hari bayi, dari hari lahir dihitung. Akikah dengan kambing yang sama umurnya dengan kambing kurban. Akikah, laki 2 ekor, perempuan 1 ekor sunatnya. Kalau mampu di 7 hari. Mana lagi panjang tolong dengan akikah. Nanti di ujung kitab kita ini ada diterangin, dibedah. Terus cukur rambutnya. Tugas orang tua tuh dibotak, namanya rambut sawan. Kerok keberapa tuh ya? 4. Cukur, kerok. Saya kagak bisa, takut lecet tuh anak nyuruh tetangga kayak apa jadi. Tuh teknis. Kerok. Kalau bisa ngeroknya hari Rebo, tapi nggak bisa nggak apa-apa. Begitu. Yang penting kerok aja dah. Udah dikerok, rambut ini ditimbang. Berapa gram? Ada 2 gram. Beli emas, kasih anak yatim, pakein di tangannya. Atau 2 gram, berapa segramnya? 1 juta, 2 juta, sedekain. Biasanya bikin bendera tuh, bendera, pakai itu tuh, pakai lidi, bendera, gitu. Kalau pakai bendera yang rada gedean, jangan Patimura, itu berarti anaknya zaman penjajahan. Patimura berapa ya? Berapa? 2.000. Woi, 1.000. Ini yang bener nih, tahu nggak ini duit ini? Ya, paling nggak Soekarno Hatta dah. Jadi udah merdeka anaknya, merdeka begitu, merdeka, begitu. Kalau Patimura kan bawa golok ya kan, begitu. Penjajahan biasanya. Kalau zaman Patimura, itu duit dari rambut ini nih disedekain, sedekain. Kasih masjid dia, kasih apa, kasih anak-anak yatim, bagus. Berapa gram? Dilihat aja di rambutnya tuh, di gram. Saya harus ke toko emas, nggak boleh lagi, harus beli timbangan emas, dagang emas juga kagak. Dia kira-kira aja, begitu. Insya Allah nggak ada rambut baru lahir 1 kilo, begitu. Nggak ada. Jangan takut tuh Sodali, jangan takut. Nggak ada. Paling banyak itu 2 gram, paling banyak itu juga banyak. Banyak kan 1 gram. Ada lah, nggak banyak banget. Beli cincin, kasih anak yatim, pakai di jarinya, girang, gitu. Kalau nggak, bagi aja yang ada, gitu. Kasih bendera tuh, biar girang. Udah berapa tuh? 4. 5. Kasih nama ini dari baru lahir. Baru lahir kasih nama, boleh baru lahir atau di hari ke-7, kebanyakan hari ke-7. Jadi kalau hari ke-7 sekali usaha akikah, peresmian nama anak berarti. Peresmian, tapi namanya udah belum resmi, belum didoa-doain gitu. Tapi kebanyakan ulama di hari ke-7. Kalau negara kalau udah lewat 3 hari kita kena denda biasanya. Begitu ya. Berapa hari itu ya yang di rumah bersalin tuh. Dulu saya pernah kena denda juga, saya lupa itu waktu itu. Gitu, ini udah telat nih, kayak gitu. Waduh, saya kagak buru-buru kan, saya mikir juga begitu. Kasih nama yang bagus. Kasih nama. Itu tugas orang tua tuh, jangan asal nama yang bagus. Nama anak tuh yang bagus. Begitu. Sebab nama ini doa. Jangan asal. Ya Allah, nonton film Cinta Fitri.
Anaknya kasih nama Farel. Farel. Ya, tokoh fiktif. Ya, yang jelas lah namamu. Yang bagus. Nama nabi, nama orang soleh, nama ini bagus. Itu gabungan bapak dan ibu. Bapaknya Abbas, ibunya Komaria, anaknya Baskom. Jadi maksudnya Baskom itu Abbas sama Komaria. Enggak usah, nama yang bagus buat anak. Gitu, jangan gabung-gabungan. Bapaknya bengal, emaknya bengal, udah anaknya bengal kuadrat. Nama yang bagus. Nama itu doa. Nama itu doa. Sunat kalau namanya kurang bagus ganti. Kata orang kampung keberatan nama. Iya ini, bukan keberatan nama, keburukan nama. Ada sahabat namanya Hazni. Hazni. Ditanya, namamu siapa tong? Kata Nabi, Hazni. Waduh, ente ini malang mulu, sedih. Bener Nabi, bener gitu. Kata dia, saya ini gagal mulu nih, apa aja. Saya ganti namanya Sahal. Sahal, ada tuh di hadis. An Sahlin ibni Sa'din As-Sa'idi. Asli nama KTP-nya Sahal tuh Hazni. Aslinya. Diganti sama Nabi. Namanya nggak bagus. Malang. Masa namanya Malang anak? Begitu. Repot. Nama tuh yang bagus. Ganti kalau nggak bagus nama. Biar pakai bagus namanya. Begitu. Nama. Begitu. Sunat kasih nama yang bagus-bagus. Banyak tokoh-tokoh Islam yang hebat-hebat. Begitu nama orang-orang soleh. Jadi syafaat nama tuh. Jadi syafaat. Ada orang mau masuk neraka, diseret nih sama malaikat Zabaniyah. Malaikat Jibril diutus sama Allah. Ada nih di kitab, namanya Nawadir kitabnya, keterangannya. Kata Allah, tanya tuh sama orang tuh yang mau buka neraka tuh, apakah namanya sama dengan nama ulama? Begitu. Ditanya Jibril, namamu sama enggak dengan nama ulama? Kagak, nama saya kelelawar. Waduh. Kalau namanya sama aja, tuh ulama yang sama, kasih syafaat. Nama tuh yang bagus. Ulama. Jadi penolong. Nama tuh yang bagus. Yang bagus, kasih nama. Apalagi dah tuh? Udah berapa? 5, 6. Khitan. Khitan, sunat. Sunat. Paling mentok sampai 7 tahun dah. Dari 7 hari tuh. Nabi nyunat cucunya umur 8 hari. Sayyidina Hasan Husain 8 hari. Geser lagi 15, geser lagi 21, terus saja hampirlah 7 tahun. Nah, bila mana anak ini udah 7 tahun, apa tugas orang tua? Nah, ini materi kita. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati an ya'muru auladahum bis sholati inda sab'i sinina. Ayah bunda, bila anaknya sudah berinjak 7 tahun, ada tugas dari agama. Kalau udah 7 tahun, pertama, kasih pendidikan dengan pendidikan yang baik. Sekarang tuh ada namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Pendidikan yang baik, ajarin yang bagus-bagus, amanah. Kewajiban tuh orang tua, kasih pendidikan yang terbaik buat anaknya. 2, kalau udah umur 7 tahun, suruh sholat, meski lewat ancaman. Ancaman tuh rada keras dikit gitu. Nah, sholat, jangan sotong, wudhu diajarin. Itu begitu, 7 tahun tuh. Supaya dia mulai mengerti kalau udah 7 tahun. Akal udah ada, tapi belum sempurna. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, mata yusolli sobiyu ya Rasulullah, mula kapan bocah sholat Nabi? Ida arafa yaminahu an shimali, bila tahu kanan kiri, bagus dan tidak bagus. Maknanya bila umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu suruh sholat anaknya. Kalau udah umur berapa? 7 tahun. Dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan, muru auladakum bis sholati li sab'in.
Suruhlah olehmu anakmu untuk sholat, puasa Ramadan, segalanya ketika udah umur 7 tahun. Tapi wudhu juga diajarin anaknya, jangan itu. Berikutnya kalau udah 7 tahun, perkenalkan mana boleh, mana tidak boleh. Jangan sampai nyolong, begitu. Diajarin tuh, jangan sampai nyolong. Ini pendidikan nih, 7 tahun nih, anak-anak tuh. Harus begitu tuh. Maka pendidikan itu harus dibuat kurikulumnya yang jelas. Kurikulumnya. Alhamdulillah sekarang ini kurikulumnya udah merdeka. Dulu penjajahan kayaknya. Ini kurikulum merdeka. Tapi puyang juga ini kepala sekolahnya. Ini udah puyang juga. Gitu. Jangan sampai udah merdeka jadi penjajahan lagi nih. Gitu kurikulumnya. Ini pendidikan itu harus betul-betul yang terbaik. Berikan kurikulum yang terbaik buat anak-anak. Begitu. Kenalkan ini boleh, ini tidak boleh. Begitu. Nyolong jangan. Nggak boleh. Kenalkan tentang Tuhan. Biar dia terima kasih. Minimal mau tidur doa, bangun tidur doa, mau makan doa. Ini memperkenalkan Allah. 7 tahun. Mana lagi? Ajarkan tentang cinta Allah dan cinta Rasul. 7 tahun. 7 tahun. Mau pakai upah kayak lu sebelum tidur baca sholawat 3 kali, gua kasih duit 3.000. Begitu, nggak apa-apa. Karena kalau 7 tahun, asal mau. Biar dia tahu bahwa nabinya namanya Muhammad. Kenalin tuh, amanah 7 tahun. Kalau nggak dosa nih kita orang tua. Anak tuh umur 7 tahun tuh, ajarin itu tuh. Nabinya namanya Muhammad. Ibunya namanya Aminah. Bapaknya namanya Abdullah. Ajarin nama anak. Semua orang tua ini bertanggung jawab pada bagian ini. Ibnu Hajar Al-Haytami, Fathul Muin, tulis itu. Wajib ini ngajarin ini. Nanamin kecintaan kepada Nabi Muhammad. Begitu. Maka namanya yang bagus. Nabi itu namanya Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Lahir di kota Mekah. Lahirnya. Nabi itu orang Arab. Sama orang Arab jangan sembarangan ngomongnya. Begitu, jangan ini budak Arab, budak Arab. Jangan. Nabi orang Arab, menghina Nabi. Jangan, bakal rusak akidahnya. Bahaya. Nabi itu orang Arab, sukunya Quraisy. Lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Ajarin kayak begini nih. Ajarin, Nabi namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, bangsa Arab, suku Quraisy. Suku Quraisy. Hijrah ke Madinah. Wafat di Madinah. Kulitnya putih kemerah-merahan dengan wajah ganteng rupawan. Sampai nama-nama. Biar dia tahu tentang nabinya. Dan terakhir, Nabi adalah makhluk termulia sejagat. Ajarin tuh. Amanah. Kenapa anak-anak kita demen sama artis luar negeri, fulan. Karena kita tidak menanamkan siapa Nabi Muhammad. Jangan salin anak kalau bengal. Orang kita tidak nanemin kecintaan sama Nabi. Makanya kita habis sholat tuh baca sholawat Sallallahu Muhammad 100. Di antara doanya, Allahumma ya Allah ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min alis sofa wal wafa amin rabbil alamin. Ya Allah yang memberi cahaya langit bumi, penuhi hati kami dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Tuh begitu. Biar dia tahu, nanti anaknya bakal nanya, siapa Muhammad? Kita bisa dongeng. Begitu. Dongeng. Kenalkan Nabi Muhammad. Kenalkan. Nabi Muhammad. Biar dia terngiang-ngiang. Ngefan nama Nabi, ngefan. Kenapa kita ngefannya bukan nama Nabi? Karena kita kurang kenal. Siapa Nabi? Paling tidak tahu begitu dulu tuh. Karena baru 7 tahun. Entar berproses. Itu yang paling penting.
Mana lagi? Kenalkan kewajiban-kewajiban nama orang tua. Salah satunya cium tangan. Jangan cium jidat nih. Itu begini anaknya. Nggak ada. Nyium tuh pakai hidung. Nyium. Alat cium tuh apa alat cium? Hidung. Alat cium jidat. Mana diem aja lagi orang tuanya. Jangan. Ada juga yang alat cium pipi. Gitu. Jangan dibiasakan. Anakku salah. Ini nggak benar. Tapi di TV begitu. Jangan diikuti. Ini salah. Cium pakai hidung. Cium. Begitu. Dari yang kecil. Biar dia tahu. Tugas-tugas dia sama orang tua. Biar hormat anak orang tua. Tugas sama orang tua. Singkatnya saudara, anak dari 0 sampai 7 tahun kita perlakukan oleh kita orang tua kayak raja. Apa yang dia mau kita ikuti. 0 sampai 7 kayak raja. Ya minum, siap dan siap aja. Jangan sebentar anakku, sebentar. Nanti anakku. Itu yang terekam di otak dia nanti. Kalau diperintah nanti. Jadi waktu kita, anakku sholat nanti ya. Itu kalimat nanti itu gara-gara kita ajarin. Jadi enggak ada kata-kata nanti. Siap. Jadi anak kita juga siap. Begitu. Karena dia belajar dari apa yang dilakukan oleh ayah bundanya. Itu begitu. Dia kayak raja. Yang dia mau, turutin. Tapi kalau udah 7 tahun, kal asiri, kayak tawanan perang, kayak orang di lapas, di rutan, ada hak, ada kewajiban, ada hukuman. Kasih hukuman. Kalau udah 10 tahun gak sholat, jewer kupingnya. Jewernya kita orang tua masuk surga, enggak jewer orang tua masuk neraka. Jewer. Jangan ditonjok mukanya, jangan. Begitu. Jewer aja. Sabet pakai sapu lidi, dapat ganjaran kita. Kok ayah nyabet saya? Bukan, saya nyabet setan yang nempel di badanmu. Kamu malas sholat ini karena ada setannya. Yang ayah sabet setan. Begitu. Akhirnya sholat, ya siap sholat. Ah, itu setannya udah pergi. Begitu. Setan udah pergi. Guru ngaji begitu dulu. Gitu. Nggak bisa-bisa. Digebuk juga. Jadi pinter juga. Sekarang nih kasihan guru-guru sekolah. Keras sedikit dilaporin sama komite sekolah. Tambah hancur kita. Kira-kira begitu ya. Ini pendidikan ini udah mau lari kemana ini? Wallahu a'lam. Kita ini bingung. Begitu. Bingung. Begitu. Kayak begitu. Sampai ada pendidikan anak-anak dikenalkan korupsi. Bagus, tapi jangan anak SD. Ini yang jadi pejabat-pejabat nih. Gitu kenalin, ini korupsi nggak boleh. Anak, bagus. Ini dari mulai wudhu dulu, sholat, baca Quran, baca Fatihah. Yang bagus-bagus dulu. Karena rekamannya masih bagus. Biar diisi dengan yang bagus-bagus. Ini tugas orang tua. Tugas orang tua. Bila kita yang ini nih enggak dikerjakan atau belum sempurna, malam hari ini juga tobat sama Allah. Sekarang juga tobat sama Allah. Ya Rabb, kebengalan anakku, jujur ternyata bukan dari anakku. Kesalahanku tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Begitu. Begitu. Ampuni saya ya Rabb. Ampuni. Tapi saya pengen anak saya pada balik semuanya gak kena narkoba, gak kena ini. Banyakin baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Paling tidak 7 kali setelah habis sholat. Jangan tinggal itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau anaknya pengen ngerti agama semuanya, doanya begini habis sholat, jangan tinggal.
Allahumma ja'alni, atau pakai berjamaah aja, Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wad dhairi wat tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, orang berilmu, orang baik, orang yang ngerti Quran. Jangan jadikan kami, anak kami, orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa, orang jahat, dan orang yang menyimpang dari agama. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Doa. Sebab ini penting. Harta terbesar bagi siapapun orang yang mengaku dirinya orang tua, anak. Bukan duit, bukan toko, bukan rumah, bukan kebun, anak. Ini harta terbesar. Terbesar yang bisa nolongin kita, anak kita. Kita mati, anak kita baca Quran, enak. Itu ya Rabbana ya Karim, anak nggak dididik. Waktu mati dibacain Yasin, bukan orang, MP3. Ya Allah, MP3. Begitu. Karena dia nggak ngerti. Biar dia ngerti. Anak. Ini yang paling penting. Dan stresnya orang itu anak. Anak ini bikin bingung. Beneran. Maka banyakin baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wajalna lil muttaqina imama. Biar semuanya pada baik anak-anak kita. Kita baca Fatihah buat anak-anak kita semua dan anak-anak kaum muslimin. Moga semuanya diberikan di dalam hatinya kekuatan iman dan Islam. Kekuatan mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada Islam, bertanggung jawab pada Islam. Anak yang menjadi qurratu a'yun bagi kita para orang tua. Anak yang bisa nolongin kita saat kita ada di alam kubur, saat kita lagi disidang oleh Allah di akhirat, saat kita mau dimasukin ke neraka. Anak kita mengangkat kita semuanya sehingga derajat kita makin tinggi di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah.